kita bisa misalnya dari sewa bisa beli, terus habis itu dari beli misalnya jalan lagi 3 tahun ternyata perusahaannya sangat pesat perkembangannya, saya beli juga gedung sebelahnya. Kan pernah lihat yang seperti itu nggak perkembangan? Paling gampang dilihat itu orang jualan. Kalau di daerah rumah saya itu dulu bapaknya naik sepeda ongkel, habis naik sepeda ongkel naik sepeda motor, dia bisa buka sendiri warung gitu. Nah itu kan termasuk suatu perkembangan bisnis kan. Nanti pernah merhatikan nggak, atau misalnya perusahaan yang dulunya cuma 1 ruko sekarang jadi 2 ruko, ya tentang sayur keliling juga. Atau dari sepeda motor bisa pakai yang mobil itu, yang macam-macam, itu kan termasuk perkembangan usaha mereka. Nah, di sini yang mau ditanyakan, enggak? Allah. Nah, ini di mana proyek akan dilaksanakan. Perencanaan wilayah, ini lokasi proyek harus sesuai dengan perencanaan kota atau peruntukan wilayah sehingga memudahkan perolehan izin mendirikan bangunan. Itu apa, operasi mungkin. Terus sama izin lokasi itu juga diperhatikan perakiraan situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang. Itu tadi kayak tempat-tempatnya, kayak misalnya kan mungkin di daerahnya mbak-mbak sama mas juga kayak di Surabaya, kayak dulu kan ada beberapa pom bensin, tapi ternyata terus si pemerintah kota itu dia kayak apa istilahnya, bikin proyek penghijauan kota apa gitu loh. Jadi ada jalur-jalur khusus itu yang harus dibikin penghijauan, kayak bikin taman atau apa. Nah itu ada beberapa pom bensin yang tempatnya kebetulan di situ, akhirnya ditutup, jadi ditutup terus diganti jadi taman. Nah itu kan harus disesuaikan juga sama peraturan pemerintah kan. Walaupun misalnya pom bensinnya ada dulu, tapi ternyata ada peraturan pemerintah seperti itu, dan mau nggak mau ya harus mengikuti kan, karena untuk kepentingan kota Surabaya ya, seperti itu. Terus juga sekarang lagi ada proyek dibangun trotoar, jadi trotoar itu mulai dibanyain. Nah kayak gitu. Jadi intinya proyek yang kita laksanakan itu juga harus sesuai sama punyanya pemerintah. Andai kata misalnya nggak sesuai, ya kita nggak bisa jalan otomatis. Terus status tanah ini juga, jadi status tanah lokasi proyek, status kepemilikan tanah harus jelas. Terus ada tanah hak milik, tanah hak guna usaha, kayak ada juga kan PBB itu yang pajak pembangunan bangunan. Kemarin tuh nggak salah saya baca berita yang punya sertifikat tanah di Indo itu nggak sampai 50%. Coba bayangkan, padahal tanah di Indo itu besarnya seperti apa, tapi nggak sampai 50% orang yang punya sertifikat tanah. Lagi kalau yang rumah-rumah di perumahan ya, harga tanah tambah naik, biaya yang dikeluarkan untuk bikin sertifikat tanah itu juga semakin mahal. Ada kok kemarin berita kalau nggak sampai 50% total di Indonesia yang sudah punya sertifikat tanah itu. Jadi kan masih banyak orang-orang yang punya tempat tinggal tapi nggak ada sertifikat tanahnya. Ini soalnya nanti bisa berkaitan sama kalau ada masalah kepemilikan, nah itu kan bahaya.
cuman kadang-kadang juga ada pernah lihat tanah kosong terus ada tulisannya tanah milik negara atau tanah milik PT apa, pernah lihat toh? Itu kan berarti tanah-tanah itu nggak bisa digunakan, apalagi kalau yang milik negara ya sudah, yang bisa pakai ya cuman pemerintah. Ini cuma ditanyakan enggak, ini waktu pelaksanaan proyek izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan, kayak industri atau perhotelan atau periklanan kan beda-beda. Terus ini izin usaha perdagangan serta IMB dan tadi. Terus izin khusus, misalnya izin khusus kayak menjual minuman keras, kan kalau di Indonesia kan nggak bisa sembarangan kita jual minuman keras toh, paling ada di tempat-tempat tertentu atau mungkin nggak di kota-kota tertentu yang banyak mendatangkan turis, misalnya turis asing kayak di Bali gitu, mungkin kita lebih sering lihat penjualan minuman keras. Tapi kalau di kota-kota lain kayaknya jarang, hanya tempat-tempat tertentu, mungkin misalnya di hotel bintang 5 atau di yang ada di pub atau apa. Nah jadi kan itu kan hanya khusus tertentu saja, dan tidak semua bidang usaha misalnya bisa jual minuman keras misalnya, apalagi kayak kalau di Indonesia mungkin di Indomaret atau Alfamart nggak mungkin kita boleh jual minuman keras. Kalau di sini 7-Eleven, Family Mart sering kan kita lihat minuman beralkohol. Ini bagaimana cara pelaksanaan proyek itu bisa ada tambahan modal dari perorangan atau individu. Jadi ini bentuk perusahaan bisa dibedakan dengan melihat jumlah pemilik modal yang terdapat dalam perusahaan. Jadi apabila seorang merasa mampu menambahkan modal sendiri seluruhnya dalam perusahaan, maka bentuk perusahaannya yaitu perusahaan perseorangan. Masih ingat toh ada juga perusahaan persekutuan yang dulu di pengantar akuntansi. Perusahaan persekutuan itu bisa pakai firma, ini bisa. Terus bisa juga CV, itu bisa. Kalau PT ya itu tadi masuknya ke saham tadi kan, jadi dilihat dari modalnya, modal kayak gimana. Terus kalau tambahan modal yang didapat dari lembaga keuangan itu harus menentukan syarat-syarat memperoleh pinjaman. Itu ada yang menyangkut pengamanan yuridis, bisa bersifat pencegahan sama penanggulangan. Kalau bersifat pencegahan itu biasanya setiap penggantian persero pada bagian komunitar atau pengembangan saham harus mendapat persetujuan dari lembaga keuangan yang akan menjadi kreditor. Jadi ini calon kreditor dengan tujuan untuk mencegah masuknya pemegang saham atau persero yang tidak qualified karena sudah masuk catatan hitam. Misalnya dari perorangan, terus atau misalnya firma atau perseroan, kita butuh keuangan dari lembaga keuangan. Nah itu juga dilihat siapa orang-orangnya, misalnya orang-orangnya yang di dalam situ yang berkecimpung memiliki catatan hitam enggak, misalnya punya pengalaman jadi debitor tapi nggak mengembalikan atau enggak. Nanti kata kayak gitu ya biasanya dari lembaga keuangan juga nggak akan mengizinkan. Terus ini juga pinjaman di atas jumlah tertentu harus memenuhi ketentuan bahwa lembaga keuangan harus diangkat sebagai anggota dewan komisaris. Nah itu juga misalnya untuk menjaga keamanan dari duit yang dipinjamkan, makanya dengan batasan jumlah misalnya 1 miliar atau berapa itu harus dijadikan dewan komisaris. Jadi kan bisa sedikit ikut campur masalah pengelolaan perusahaan kan, seperti itu. Terus juga kayak misalnya kita perorangan mau pinjam duit di bank dengan jumlah tertentu, biasanya juga harus ada jaminan. Ya nggak pernah tahu nggak? Jadi ada jaminan yang senilai sama duit yang kita pinjam. Jadi andai kata kita nggak bisa mengembalikan, ya jaminan itu tadi yang akan